Hai viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel ini tentunya bersama saya Andromeda. Nah, bagaimana semuanya kawan-kawan? Apa kalian masih mengalami asam lambung, GERD dan anxiety psikosomatis? Saya doakan semoga kalian semua itu dalam keadaan kondisi sehat walafiat, terbebas dari asam lambung, GERD dan anxiety psikosomatis. Dan yang masih saja mengalami hal-hal tersebut, jangan patah semangat, tetap semangat ya, tetap optimis, tetap berpikir positif agar kalian itu bisa sembuh dari sensasi-sensasi yang kita hadapi. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman lagi ya, dan mungkin ini bisa jadi bahan pembelajaran bagi kalian, bagaimana saya bisa sembuh tanpa obat dari dokter, tanpa mengunjungi dokter, tanpa mengunjungi atau memeriksakan diri ke dokter-dokter ahli ya, seperti dokter jantung, paru-paru dan sebagainya. Nah, semuanya itu tidak saya lakukan. Ini murni dari kekuatan hati saya, kekuatan pikiran saya, dan kekuatan orang-orang yang saya sayangi. Jadi di sini betul-betul ya, hal ini betul-betul sangat menguji mental kita, sangat mempengaruhi mental kita, sangat membuat hidup kita hancur berantakan apabila kalian tidak mampu mengatasinya. Nah, di sini maka dari itu saya ya, secara pribadi berbagi berpengalaman kepada kalian melalui channel saya ini. Mungkin kawan-kawan sekalian, janganlah bosan-bosan untuk menonton video saya. Simak secara baik-baik, karena bagi kawan-kawan yang menonton secara full tanpa men-skip ya, berarti itu salah satu bukti bahwa keinginan kalian itu kuat untuk sembuh dari asam lambung, GERD dan anxiety psikosomatis ini. Nah, jadi kawan-kawan jangan skip ya. Nah, ketika itu sewaktu saya terkena asam lambung, GERD dan anxiety psikosomatis 2019, di bulan pertama itu saya cuma menganggap hal ini suatu hal yang biasa, karena sekeluarnya saya dari UGD ya, kata-kata dari dokter itu waktu saya keluar dari rumah sakit, dia cuma mengatakan asam lambung. Nah, tentu secara umum ya, asam lambung itu sangat suatu hal yang biasa, karena hal ini ada pada diri setiap manusia. Cuman lambat laun, semakin hari entah kenapa rasanya seperti berbeda dari asam lambung pada umumnya ya. Nah, di bulan pertama itu saya coba menjalani hari-hari secara normal, tetapi ternyata sulit ya, asli sulit sekali. Saya ke tempat usaha, ke warkop, ke tempat ini dengan kondisi sempoyongan, keliengan, keringat dingin, dan lain-lain. Nah, itu satu hal yang aneh, kenapa asam lambung kok bisa sampai menyebabkan hal yang seperti itu, membuat kita tidak semangat untuk beraktivitas, tidak semangat untuk berinteraksi sama orang, tidak semangat untuk keluar rumah. Pokoknya itu merusak mental kita ya, merusak rasa kebahagiaan kita, merusak keseharian kita. Nah, saya jalani dalam sebulan itu seperti terus. Bahkan dalam sebulan itu saya lebih banyak di rumah ya, berdiam diri. Nah, ini saya belum tahu soal hal ini ya, bahwa ini adalah anxiety, ini adalah GERD, ini adalah psikosomatis. Yang saya tahunya ini adalah lambung. Dan lambung itu secara simpel, secara pemikiran sederhana, asam lambung bisa disembuhkan dengan meminum obat-obat warung, misalkan Proma, Milanta dan lain-lain. Nah, hal itu saya coba lakukan selama seminggu, tapi nggak ada perubahan, jadi saya stop. Nah, berjalan di bulan kedua kemudian, saya semakin parahnya itu sampai saya takut keluar rumah, saya takut ketemu sama orang, mendengar berita duka. Kagetnya luar biasa ya, sampai saya sesak napas, keringat dingin, pokoknya takut lah. Hal-hal yang seperti itu, yang seperti kalian alami itu, yang pernah saya alami juga. Jadi saya tahu rasanya seperti apa, betul-betul tidak enak, betul-betul merusak keseharian kita, aktivitas kita, kegiatan kita. Jadi pas di bulan
ketiga ya, kondisi saya masih seperti itu saja, nggak ada perubahan sama sekali. Yang keliengannya itu nggak mau berhenti, setiap hari keliengan seperti kita berada di atas perahu ya, di atas kapal, goyangnya seperti ini. Nah itu terasa seperti gempa, duduk diam seperti ini pun kok goyang, kirain gempa, ternyata kan dari badan kita. Nah pas di bulan ketiga ya, di bulan ketiga itu 2019, sekitar bulan-bulan November lah ya, November. Di situ saya mulai menyadari diri, ada apa dengan diri saya, kenapa saya seperti ini, kemana diri saya yang dulu, kemana lingkungan saya yang dulu. Ini bukan lingkungan saya, ini bukan diri saya yang dulu. Itu yang pertama kali saya sadari adalah seperti itu. Ini bukan lingkungan saya, ini bukan diri saya yang dulu. Kemana diri saya yang dulu, apa yang terjadi kepada diri saya. Nah disitulah saya mulai mempelajari masalah asam lambung. Nah, di situ saya coba menonton video, salah satu video juga yang membahas masalah tersebut, dan akhirnya saya kaitkan dengan apa yang saya alami. Nah ternyata betul, yang saya alami ini adalah asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Dari beberapa video yang saya simak dari salah satu motivator ya, ada 4 video yang betul-betul saya simak, sehingga saya mengalami pembaikan dalam sekitar 3 bulan ke depan. Jadi saya itu lebih menyimak masalah apa itu asam lambung, apa itu GERD, apa itu psikosomatis, apa itu anxiety. Nah, setelah saya memahami keempatnya ini, kemudian saya mempelajari sensasi dari keempatnya ini. Nah, setelah saya mempelajari sensasi dari keempatnya ini, kemudian saya mempelajari lagi bagaimana menghadapi sensasi dari keempat tersebut. Ya. Jadi ketika saya mengalami suatu sensasi, misalkan begah, mual, jadi saya sudah tahu bahwa itu adalah sensasi dari asam lambung, dan saya atasi dengan cara mengatasi asam lambung. Nah seperti itu. Jadi ketika saya mengalami misalkan dada panas ya, GERD, nah di situ saya sudah merespon, pikiran saya sudah merespon bahwa ini sensasi dari GERD. Nah, otomatis saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan ketika dada saya panas ya. Jadi cobalah untuk memahami apa itu pahamilah apa yang kalian hadapi ini, karena tanpa memahami musuh, kalian itu tidak akan bisa menghadapinya. Jadi itu adalah teknik untuk menghadapi musuh ya. Cobalah pahami apa yang kalian hadapi, kemudian cari tahu kelemahan dari musuh-musuh itu, kemudian cari tahu bagaimana menghadapi serangan dari musuh-musuh itu. Nah, jadi saya itu nggak pernah minum obat seperti lansoprazol, omeprazol. Saya nggak pernah minum yang seperti itu sewaktu saya parah-parahnya ya. Saya nggak pernah, karena begitu saya tahu apa ini asam lambung, apa itu GERD, apa itu anxiety, saya sudah merespon pikiran saya sudah merespon ya, bahwa apa yang saya rasakan ini sekujur tubuh adalah bagian dari sensasi dari keempatnya tersebut. Jadi memang pada awal-awalnya saya belum tahu apa-apa ya. Saya belum tahu misalkan dada berdebar ya, sesak napas itu bagian dari sensasi asam lambung, anxiety, psikosomatis. Itu juga membuat saya merasa takut. Nah, merasa takut, rasanya itu seperti jantung. Saya seperti terkena penyakit jantung yang parah. Tetapi di satu sisi saya mau memeriksakan diri, saya nggak punya uang ya, karena sewaktu itu pas 2020 sekitar bulan-bulan 3 bulan 4, di situ ekonomi sudah mulai terpuruk. Yang dimana usaha-usaha sudah pada tutup karena kena PPKM ya, pembatasan sosial dan pembatasan kegiatan. Nah disitulah usaha saya mulai terpuruk, dan akhirnya saya nggak punya dana anggaran untuk mengobati diri dengan memeriksakan diri ke dokter. Jadi di situ suatu hal yang sulit bagi saya, karena di satu sisi saya mau mengetahui kondisi tubuh saya, di satu sisi lagi kondisi keuangan saya memburuk. Dan pada akhirnya
ketakutan itu, masalah penyakit yang mematikan ya, saya jalani sekitar ada 1 bulan 2 bulan, dan pada akhirnya saya memperoleh kepercayaan diri yang tinggi bahwa saya ini baik-baik saja, saya ini sehat, ini cuma bagian dari sensasi asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis. Nah, dari kata-kata afirmasi itu, dari kata-kata penyemangat itu, terus saya ucapkan dalam hati, dalam pikiran, pokoknya dalam sehari-hari bangun tidur saya selalu mengucapkan, terima kasih Allah, saya bersyukur kepadamu telah meminjamkan atau masih membuat saya bernapas pada pagi hari ini. Saya bersyukur dengan segala apa yang kau berikan. Saya baik-baik saja, umur saya masih panjang, saya mau menjalani hari-hari saya dengan baik seperti sedia kala. Nah, setiap hari itu saya melakukan hal-hal yang seperti itu, menyemangati diri saya sendiri, ditambah dengan semangat dari anak saya ya, sama ibu saya. Nah, jadi kalian itu untuk memperoleh kesembuhan, dalam hal ini kalian bisa berdamai, berjalan beriringan dengan sensasi. Memang sulit ya, awalnya memang sulit. Dan memang sulit sih, sebenarnya memang sulit ya, tapi tanpa kita berusaha, tanpa ada motivasi yang kuat, mau mengunjungi dokter pun, mau mengunjungi tabib, mau minum herbal, mau minum apapun, tanpa keinginan kuat dari diri kalian sendiri, akan sulit kalian akan mengalami kesembuhan. Percaya, karena kesembuhan itu mutlak ada pada diri kalian sendiri. Ingat, bukan saya menyembuhkan kalian, bukan dokter yang menyembuhkan kalian, bukan obat herbal yang menyembuhkan kalian, tetapi pikiran dan hati kalianlah yang menyembuhkan diri kalian sendiri. Jadi cobalah untuk lebih berpikir positif, cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri, cobalah untuk menyayangi diri sendiri. Nah, di sini, karena di sini adalah ketika kita mengalami ini, menurut saya ya, ini adalah suatu proses menuju suatu hidup yang lebih baik lagi. Ini adalah suatu proses agar kita mengerti namanya pentingnya kesehatan bagi tubuh kita. Nah, dan di sini kita harus ketahui bahwa pentingnya untuk menyayangi diri sendiri. Nah, ketika kalian sudah memahami menyayangi diri sendiri itu, tentu kalian sudah tahu bagaimana dan apa yang harus kalian lakukan ketika mengalami hal-hal yang seperti ini. Nah, mungkin kalian bingung bagaimana cara menyayangi diri kalian sendiri. Tetapi cobalah kalian berpikir sejenak ya. Mungkin kalian lebih mudah untuk menyayangi orang-orang di sekitar kalian. Contohnya pacar kalian ya. Coba kalian berpikir kembali, hal-hal apa yang bisa kalian lakukan ketika kalian menyayangi pacar kalian, istri kalian. Meskipun mereka berbuat salah, meskipun mereka berbuat menyakiti perasaan kamu, tetapi kamu itu begitu mudah untuk memaafkan orang-orang kesayangan kamu. Nah, begitu pula dengan diri kamu sendiri. Cobalah untuk berdamai dengan diri kamu sendiri, cobalah untuk memaafkan diri kamu sendiri, cobalah untuk menyayangi diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah memahami diri kamu sendiri, kamu pasti tahu bagaimana untuk menyayangi diri kamu sendiri ya. Jadi bukalah kembali pikiran kalian, cobalah untuk lebih baik lagi ke depannya ya. Nah, saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.